Kembali lagi bersama saya Valentine dan tentunya masih ada Pak Heri di sini dengan pembahasan kami yang sangat menarik, yaitu tentang hal-hal yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ya, atau DPM PTSP. Lanjut Pak Heri, mengenai OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach. Boleh dijelaskan mungkin itu apa Pak? Jadi OSS ini adalah satu perizinan yang terintegrasi secara nasional ya. Ya. Jadi tidak hanya per daerah, Pemda. Jadi semua ada di Kementerian Investasi dari BKPM di Jakarta. Jadi perizinan sekarang itu tidak kita yang terbitkan. Jadi kita daftar di mana saja yang terbitkan itu Kementerian Investasi. Jadi logo kita sudah berunda-runda, sudah tidak ada daerah-daerah lagi yang memberikan izin. Sehingga sekarang aja di kantor kita sudah sepi, sudah tidak ada pelaku usaha yang datang lagi karena sudah online. Duduk di rumah sambil ngopi sudah bisa dapat izin. Keren kan? Gitu. Nah itulah proses RBA sekarang. Berbasis resiko artinya begini. Izin itu berdasarkan KBNI. Ini kita sudah pakai smart engine, sistem sudah pakai artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan. Di OSS sudah ditanamkan kecerdasan buatan. Sehingga setiap misalnya pelaku usaha mau input misalnya, saya ingin usaha pertambangan galian C. Pasir-pasir di sini, di sebelah sini. Itu pertambangan galian C. Galian C itu, dia resikonya apa? Bisa ketahuan ya, dari tempat ini kan. Kesehatan, keselamatan, lingkungan, itu sebagai alam. Artinya bahwa dia hampir semua terpenuhi. Resikonya besar, tinggi. Berarti dari resiko. Resiko ada 4 resiko. Ada 4 resiko, kemudian ada kriteria resikonya. Resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, resiko tinggi. Nah, kalau kita lihat pertambangan galian C, dia masuk dalam kategori risiko tinggi. Jadi risiko tinggi itu dia harus mengurus izin, harus punya izin. Artinya bahwa dia pasti akan bertemu dengan masih harus melalui sertifikasi standar tertentu, namanya NSPK, norma standar prosedur kriteria yang ditetapkan untuk dia. Gitu. Jadi dia harus melalui tahapan-tahapan ini sampai bisa dapat izin. Itu kalau risiko tinggi. Menengah tinggi itu dia dapat namanya sertifikasi standar. Jadi, pelaku usaha ini wajib punya yang namanya NIB dulu. NIB. Nomor induk berusaha. Kita warga negara Indonesia punya KTP, punya NPWP, apalagi sekarang punya NIB. Kalau di perusahaan, NIB. Nomor induk berusaha. Ya, nomor induk berusaha. Itu NIB itu sekarang jadi dasar untuk setiap pelaku usaha. Mau kredit di bank ditanya pertama NIB mana? Sekarang, sekarang sudah sampai ke situ. Mengurus apa-apa sekarang ini mana gitu sebagai pelaku usaha. Itu dapat dari kita dapat online di OSS. Nah kalau kita OSS kita pasti akan dapat NIB. NIB itu dapat setelah memenuhi ketentuan KBNI kriteria usaha tadi, risiko tadi. Dia sudah melewati batas ini baru dapat NIB. Dan setiap pelaku usaha, satu usaha wajib punya NIB. Nah NIB. Nah kalau izin itu pasti dapat, dia dapat izin kalau risiko tinggi. Kalau risiko menengah tinggi itu dia dapat namanya sertifikasi standar. Misalnya dia apotek itu dia risiko tinggi. Karena ya mungkin obat-obatan yang diracik, kalau di situ keselamatan manusia kena. Berarti walaupun dia di tempat kecil tapi risikonya tinggi. Beda, misalnya kita ke Saga, rame ini, dia risikonya rendah. Karena tidak mengakibatkan bahaya keselamatan manusia, tidak ada. Kesehatan manusia tidak dapat, apalagi merusak alam, lingkungan, tidak ada. Apalagi bicara menghabiskan sumber daya alam, tidak ada. Dia risiko rendah. Jadi kalau risiko menengah tinggi sertifikasi standar, risiko menengah rendah itu pernyataan mandiri. Jadi kita buat pernyataan mandiri, saya siap untuk menanggung setiap permasalahan yang diakibatkan dari usaha saya. Misalnya masalah lingkungan, saya sanggup bertanggung jawab masalah tata ruang saya. Kalau misalnya mengambil di dekat-dekat jalan sepadan jalan saring, suatu saat kalau dia pengawasan karena ditertibkan ya harus bongkar gitu. Jadi pernyataan mandiri semua itu tanpa datang ke kita baru pernyataan mandiri. Kalau sudah rendah, hari ini daftar langsung dapat NIB, sudah NIB sebagai izin usahanya selesai. 5 menit dapat, 15 menit sudah bisa punya, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa berusaha. 15 menit Pak? Ya, bisa punya NIB kalau risiko rendah. Jadi tidak perlu ke PTSP lagi. Nah, lalu gimana itu OSS yang sudah punya, yang belum bikin OSS tapi sudah punya izin yang masih yang lama nih, misalnya situ dan
TDP ya. TDP itu kan tapi masih Itu sudah dengan dalam almarhum, sudah dengan almarhum, sudah dengan dikubur gitu. Berarti sudah tidak berfungsi. Tidak dipakai, itu sudah almarhum kan sudah. Jadi wajib punya NIB. Jadi NIB itu sebagai pengganti situ TDP dan dia juga bisa ekspor impor. Kita impor sekarang dengan NIB sudah bisa impor, tidak repot-repot. Kalau ekspor kita masih ketemu dengan Kementerian Perdagangan. Kalau impor langsung datang. Makanya Pak Jokowi lagi marah-marah waktu lalu di media TV nasional. Kenapa impor terlalu banyak? Ya itu karena izin usahanya mudah. Impor, setiap orang bisa impor. Setiap orang bisa impor gitu loh. Karena ini biasanya sudah bisa impor. Pakai pakaian bekas ya datangkan aja. Iya betul. Relasi kan gitu. Lagi tren sekali ya. Lagi tren kan gitu. Oh, betul, Kayak gitu. pakaian bekas. Oke, ternyata seperti itu. Dan kemudian masalah OSS itu wajib punya JP atau PT? Jadi OSS ini, jadi kita bicara tentang perizinan berbasis risiko. Itu kategori pelaku usaha ada dua. Iya. Ada namanya pelaku usaha UMK dan non UMK. Kalau UMK itu adalah usaha mikro kecil, non UMK itu berarti bukan mikro kecil. Besar. Mikro kecil, mikro itu modalnya itu 0 sampai 1 miliar. Dulu sebelum ada OSS kita kerja itu modal itu 0 sampai 50 miliar itu jaga mikro. Tapi sekarang dibuka ruang untuk para pelaku usaha kecil. Iya. Dia bisa bermain atau pengusaha yang punya duit, dia bisa bermain sampai 1 miliar untuk main usaha mikro. Mikro ya seperti apa ya, jualan-jualan atau mikro, ada banyak usaha mikro. Ya, yang penting modal dengan modal 1 miliar sudah bisa bermain di mikro. Nah kemudian 1 sampai 5 miliar itu 0 sampai 1 sampai 5 miliar itu kecil, 5 sampai 10 menengah, 10 di atas itu usaha besar. Nah, jadi dengan modal itu dibagi dua ini UMK dan non UMK. Nah, jadi bisa juga perorangan bisa main di non UMK, bisa main di UMK. Sebaliknya punya CV bisa main di kategori UMK. Iya. Ya kan, saya punya CV tapi modal saya 1 miliar, ya bisa main di UMK. Jadi tidak dulu kan dianggap kepada usaha, CV kan PT badan usaha jadi harus tidak, sekarang sudah tidak lagi, dia bisa main di usaha mikro kecil. Jadi kompetitif sekali sekarang di bidang usaha. Terus saya dengar katanya PT itu sekarang kita bisa buat PT yang tidak ini ya, yang tidak harus bergabung dengan lain, jadi perorangan itu benar Pak? Bisa. Jadi sekarang Kemenkumham itu mereka sudah ini pertama di dunia mungkin. Jadi mereka terbitkan satu aturan bahwa setiap perorangan orang bisa punya PT, disebut PT perorangan. PT perorangan. Jadi mengapa PT perorangan? Karena kita bicara kemudahan berusaha ini, kemudahan investasi. Nah ada perorangan, orang perorangan ingin berinvestasi, ingin bekerja sama, bermitra dengan usaha besar misalnya. Misalnya saya ingin dengan Pertamina ini, atau saya ingin dengan Pelindo ini, tapi saya perorangan, misalnya untuk cateringnya, ya kan, untuk cleaning service-nya, atau tapi saya perorangan, atau untuk bisa audio visual kayak gini misalnya. Tapi karena saya sendiri bisa sekarang, udah bisa, jadi terlihat PT perorangan itu pun sudah bisa daftar online langsung dapat. Berarti tidak perlu notaris? Tidak perlu notaris langsung dapat. Sekarang gitu. Jadi kemudahan diberikan betul sekali. Nah itu yang didapat dari situ. Kemudian di OSS ini sendiri ada dibagi 3 kategori, 3 klasifikasi perizinan lah, kata kasarnya begitu. Ada namanya perizinan dasar. Perizinan dasar itu terdiri dari izin tata ruang, kemudian yang kedua itu persetujuan lingkungan, ini disebut KKPR, kesesuaian ketersediaan tempatan ruang. Ada ruang darat, ada ruang laut, ada ruang kawasan hutan. Itu izin dasar sekali. Jadi tata ruang ini dianggap sebagai panglimanya perizinan. Jadi untuk setiap orang berusaha itu harus tembus tata ruang dulu. Jadi udah bertahap ya Pak? Jadi tahap pertama adalah tata ruang. Jadi tata ruang itu izin dasar pertama tata ruang. Kemudian yang kedua adalah persetujuan lingkungan. Yang ketiga adalah INB. Misalnya ini lokasi bangunan ini. Saat mau berdiri untuk aktivitas usaha ini, pertama dia harus kita ngecek tata ruangnya dulu. Lokasi ini tata ruang Kota Sorong, dia diperuntukkan untuk apa? Walaupun sertifikat ini milik di sini. Sertifikat itu hanya menandakan hak milik. Dia tidak menyatakan peruntukannya. Peruntukan itu berdasarkan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Jadi kalau misalnya pemerintah daerah tetapkan sini sebagai kawasan hutan, berarti tidak boleh ada bangunan ini. Gitu. Jadi itu yang pertama, tembus dulu. Kalau sudah oke, ini daerah dibutuhkan untuk jasa, berarti sudah bisa kena, bisa tembus untuk masuk ke sisi kedua. Itu persoalan lingkungan. Oke, bangunan ini dampaknya kepada lingkungan apa? Terus usaha dampak kepada lingkungan apa? Berarti harus ada persoalan lingkungan. Persoalan lingkungan itu bisa ada SPPL, ada PLP, bisa andal, tergantung luasan, tergantung aktivitas usahanya. Dari sini kalau sudah naik, baru masuk ke izin mendirikan bangunan. Jadi selama ini masyarakat itu yang penting punya sertifikat langsung bangun. Betul. Iya kan? Iya. Harusnya gitu. Ada IMB dulu ya. Prosesnya berjalan gitu. Berjalan. Apalagi beraktivitas usaha. Nah ini yang mengakibatkan kenapa Sorong itu disebut kota banjir. Iya. Ya kan? Kenapa disebut banjir? Kenapa? Ya karena itu sertifikat tanahnya ada di kawasan daerah aliran sungai, resapan air, karena sudah sertifikat langsung bangun aja, tidak ikut tata ruang tadi. Nah, itu. Nah, kami pemerintah juga kami tidak melakukan pengawasan dari tingkat kelurahan, distrik, harusnya ngawasi. Nah, itu kami juga. Sehingga kalau sekarang kan masyarakat kan pada membangun terus kota Sorong hanya 1.105 km persegi. Kota Sorong luasannya. Itu ibarat kalau kita di peta hanya satu titik kecil. Tapi penduduknya sudah lebih banyak sekali. Sudah padat. Jadi kota Sorong ini sebagai koneksi area bisa ke Raja Ampat, ke Maibrat, ke Tamro, Sorong Selatan, Manokwari, Fak-Fak, sampai ke Maluku Utara pun dari Sorong. Itu pintu manusia, belum pintu barang juga sama. Nah, kota Sorong nampung semua ini dengan manusia begitu banyak. Nah, inilah yang harus ditata. Itu tata ruang. Tata ruang, tata lingkungan, IMB. 3 dasar ini jadi izin dasar, itu disebut perizinan dasar. Itu kalau untuk pelaku usaha. Kalau sudah demikian baru nanti masuk kepada izin usahanya. Itu disebut PB, perizinan berusaha namanya. Jadi bukan izin lagi, namanya perizinan berusaha. Misalnya hotel ini, hotel tersebut hotel A ya. Saya tidak promosi hotel A, B dan C. Misalnya ada hotel. Hotel itu disebut PB, perizinan berusahanya adalah hotel. Jadi hotel kategorinya kalau di KBRI saya agak lupa, hotel berbintang misalnya. Jadi hotel itu KBRI kalau tidak salah 55110 misalnya. Ya. Jadi dia itu PB-nya adalah arti suksesnya adalah perjalanan berusaha utamanya atau kegiatan utamanya itu adalah hotel. Nah kemudian misalnya dalam hotel itu dia ingin jual minuman gitu, bir gitu, terus orang ada restonya di dalam kan, jadi ingin ada mau santai, mau sambil minum, berarti minuman itu harus punya izin juga, tapi dia namanya PB unggul, jadi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, jadi dia hanya penunjang. Minuman ini hanya dia hanya sebagai penunjang untuk hotel. Nah, hotel ini berdiri sendiri pun dia harus melalui perizinan dasar tadi. Jadi ada namanya tata ruang, persetujuan ruang, kemudian persetujuan lingkungan, baru dijalankan IMB. Kalau sudah oke, baru dia bisa mendirikan hotel. Gitu. Persetujuan lingkungan itu berarti kalau saya tidak salah ingat OSS harus ke dinas kebersihan juga ya? Nah, tidak, dia online semua. Jadi semua sudah by sistem. Jadi kita seperti WA aja gitu. Jadi kalau nanti kita lihat notifikasi buka akunnya saya, wah ini ada 5 notifikasi ini. Saya buka dulu, oh ada 1 masuk ini. Jadi berkas diupload sendiri sama pelaku usaha diupload untuk persoalan lingkungan misalnya. Nanti dicek sama orang teknisnya lingkungan. Dia teknis lingkungan diperbantukan ke kita, tapi sekarang ini sudah kita tidak ketemu buka lingkungan, akunnya dipegang sama dia. Dia berkoneksi dengan dinas terkait lingkungan misalnya. Nah itulah dia ngecek akunnya, wah ini ada dia ngecek berkasnya, oh ini ada 1 kurang, catatan, ini kurang berkas ini atau dilengkapi ya. Notifikasi masuk ke usaha lagi, wah saya harus berkas ini upload lagi, dan terus kalau sudah sesuai, nanti baru ke PTSP di kita. Saya sebagai perizinan, saya nanti notifikasi juga, saya bersedia ngecek, oh sudah setuju, oke Pak Kades silahkan disetujui, tinggal di pusat, kita bersetuju nanti di pusat yang terima, bukan kita lagi. Jadi ini semuanya untuk akunnya sendiri itu 1 ya? Ini kita mau daftar 1. Ya. Tidak baik misalnya ada daerah punya sendiri, nasional. Ya, jadi masing-masing punya akun. Ya? Jadi setiap PTSP di Indonesia punya akun. Jadi kalau ada provinsi punya sendiri, kabupaten kota punya juga. Nanti kabupaten kota dipecah lagi kepala bidang 1. Orang kabupaten ini sebenarnya perdagangan, siapa kesehatan, siapa pendidikan, siapa kita ngasih akun mereka masing-masing. Kita crack akun buat mereka.
Siap. Jadi mereka bisa melihat kalau berkas yang menjadi kewenangan kita ada atau izin dari kewenangan kabupaten kota itu langsung masuk di notifikasi, kita bisa melihat. Ya, maksudnya saya kalau misalnya saya mau daftar nih Pak ke OSS itu bukan satu web saja yang nasional Ya, punya. nasional itu Oh, sama oke. satu domain, satu linknya kita sebut satu URL, satu website, satu website aja. Oh, gitu. Wah, oke, kita akan lanjut lagi setelah break berikut ya Pak. Siap. Ini perbincangan yang sangat menarik. Artinya sekarang sosialisasi juga. Betul Pak. Ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Gematapura.